Halo, ini alat untuk berenang kelas basic. Ini namanya Boy. Ini papan. Ini untuk umur 3, 4, 5 tahun untuk toddler. Dan ini Hoodle. Hoodle ini untuk semua gaya. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk si anak yang belum berani, misalkan dia takut air, kita bisa siram-siram, terus niup air. Apabila 3 ini udah berani, lalu masukkan kepalanya, rambut harus basah, ambil nafas dari mulut, buangnya dari hidung. 1, 2, 3. Apabila udah lancar, lalu kita gerakan kaki bebas, lalu buat bubbling, kaki bebas. Sekarang kita masuk kelas toddler. Nah, ini butuhnya kita semacam matras. Nah, terus nanti si toddlernya ini dia naik ke sini, lalu tangan kita ada di bawah. Dan kita posisinya seperti ini di depan si anak sambil meniup air. Nah, ini contoh si anaknya seperti ini, naik, megang di sini. Nanti si anak tuh megang matras, lalu gerakan kakinya. Oke. Anak masih yang gerakannya itu kaku. Jadi nanti pada saat kita melatih itu si pelatih otomatis harus bisa membantu gerakan khususnya di kaki bebas terhadap anak. Nah, nanti jadi pada saat si anak ngegerakin kaki, kita pegang di bagian bawah lututnya dan jempolnya pegang di bagian atas betis. Contohnya sambil nahan, sambil membantu gerakan. Ya, kira-kira begitu. Terus tahapan berikutnya, kalau yang sebelumnya tadi si anak tidak menggunakan tangan, nah untuk saat ini si anak berusaha untuk menggunakan tangan. Jadi pada saat melakukan gerakan, begitu si tangan ini mulai masuk bergerak, dibarengi dengan ambil nafas dan putaran tangannya 1 putaran penuh. Ya, ini untuk tahapan berikutnya. Setelah ini, kalau si anak sudah lancar melakukan 1 putaran tangan, ada perubahan bentuk di putaran tangan, yaitu menekuk sikut pada saat kembali ke depan. Dorong, tarik, sikutnya naik. Nah, ini bisa dilakukan di pinggir kolam secara berulang kali. Oke, untuk tahap selanjutnya ketika si anak sudah bisa sedikit menguasai yang sebelumnya tadi, kita membantu si anak untuk bergerak maju sambil kita pegangin kakinya. Contohnya seperti ini. Menggunakan alat bantu dan didampingi dengan pelatihnya. Oke, di tahap berikutnya ini adalah nafas samping atau nafas tengok. Nah, di tahap ini pelatih mengarahkan muridnya untuk berusaha mengambil nafas ke samping. Dengan hitungan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru tengok ke samping. Ya, jadi si pelatih sambil megangin atletnya
sambil mengarahkan untuk nafas ke samping dengan tangan di depan keduanya. Oke. Cukup. Oke, di tahap berikutnya ini tahap yang lebih sulit. Si atlet diarahkan untuk memegang satu tangan di depan, satu tangan di samping badan sambil melakukan gerakan nafas samping. Ini tahapan berikutnya, langsung praktek berenang. Kalau tadi sebelumnya di pinggir kolam, sekarang langsung di air. Putaran tangan penuh. Oke, satu putaran penuh. Kembali ke depan dengan menekuk sikut. Dorong sikut, tarik kembali ke depan. Oke, tahapan berikutnya yaitu melakukan gerakan nafas satu-satu, ya, menggerakkan kedua tangan secara bergantian dengan 6 hitungan dalam hati. Putar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tahapan ini menggunakan gerakan tangan yang berbeda, yaitu menekuk sikut tangan untuk kembali ke depan. Oke, tahapan berikutnya yaitu melakukan gerakan kaki punggung, yaitu dengan posisi telentang, papan seluncur di atas, di belakang kepala, dan noodle ada di belakang pinggang. Menggerakkan kaki seperti menggerakkan kaki bebas, tapi gerakannya dibalik dengan posisi telentang. Oke, di tahap ini pelatih hanya membantu si atlet supaya tidak tenggelam. Ini untuk menumbuhkan rasa percaya diri si atlet. Jadi hanya sekedar memegang, bukan menahan, supaya si atlet ada usaha untuk mengambang. Oke, di tahapan ini untuk membantu gerakan gaya punggung lengkap si atlet. Jadi pelatih hanya sekedar membantu, usahakan mereka selalu bergerak pada saat yang sudah ditentukan. Oke, untuk tahap ini si anak bergerak menggunakan kedua tangan secara bergantian. Si pelatih hanya sekedar membantu untuk memperbaiki gerakan-gerakannya.